Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Amalia dari Akuntansi 2019. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Saya harap semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan dan memperhatikan pemaparan mengenai prodi ini. Pemaparan mengenai prodi ini akan disampaikan langsung oleh Kaprodi kita. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae pemateri. Oke, nama Heliani SEMAK. Tempat tanggal lahir Sukabumi 19 November 1989. Jenis kelamin perempuan, status menikah, agama Islam. Alamat tetap Jalan RH Didi Soekardi nomor 24 Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat. Kode pos 43143. Telepon 0812 855 00076. Email heliani@rocketmail.com. Pendidikan SD Negeri Paku Jajar CBM Sukabumi pada tahun 1996 sampai 2002. SMP Negeri 2 Sukabumi tahun 2002 sampai 2005. SMK Negeri 2 Sukabumi pada tahun 2005 sampai 2008. S1, Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2008 sampai 2012. S2, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2015 sampai 2017. Pengalaman organisasi. OSIS SMK Negeri 2 Sukabumi sebagai bendahara pada periode 2007-2008. Ikatan Mahasiswa Akuntansi UPI sebagai bendahara 1 pada tahun 2009. Ikatan Mahasiswa Akuntansi UPI bendahara umum pada tahun 2010. Badan Perwakilan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Ketua Komisi Pemeriksa Keuangan pada tahun 2011. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, anggota Madya 2018 sampai dengan sekarang. Himpunan Mahasiswa Akuntansi Nusa Putra sebagai pembimbing himpunan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Aktivitas dan pengalaman. Yang pertama, pendidikan sistem ganda di Kantor Perbendaharaan Negara Sukabumi pada tahun 2007. Asisten dosen akuntansi keuangan di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2011. Program latihan akademik di PT Telekomunikasi Indonesia TBK 2011 sampai 2012. Auditor internal SKK Migas di Lembaga Manajemen FEUI 2012 sampai 2013. Accounting Staff PT Buana Citra Abadi Muncul Group pada tahun 2013. Finance Accounting Staff PT Niro Ceramic Sales Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan April 2018. Dosen STIE Pasim Sukabumi pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. LV3I Sukabumi pada tahun 2018. Universitas Nusa Putra pada tahun 2019 sampai saat ini. Pembimbing Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Prodi Akuntansi Universitas Nusa Putra pada Mei 2019 sampai saat ini. Ketua Program Studi Akuntansi, Prodi Akuntansi Universitas Nusa Putra, Oktober 2019 sampai saat ini. Sekretaris Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana dan Diploma Universitas Nusa Putra pada Oktober 2019 sampai Oktober 2020. Nah, selanjutnya yaitu pemaparan mengenai prodi. Kepada pemateri saya persilahkan. Oke, selamat datang mahasiswa akuntansi angkatan 2020. Selamat bergabung di Prodi Akuntansi. Oke, kali ini
Ibu akan memaparkan mengenai prodi akuntansi. Jangan sampai ketika kalian masuk ke program studi akuntansi ini tidak tahu kalian harus melakukan apa dan bagaimana. Jangan sampai nanti kalian bingung sendiri gitu kan, sudah masuk ke akuntansi terus bingung ini pembelajarannya seperti apa, akuntansi itu dosennya siapa gitu kan ya. Lalu selama 4 tahun ini kalian akan dapat apa? Apakah misalkan semuanya mulai dari semester 1 sampai semester 8 online semua kuliahnya, kan enggak juga ya. Oke. Ibu akan menjelaskan mengenai program studi akuntansi. Kalau online itu pasti banyak kendala ya. Begitupun kalian juga ada yang masalah jaringan, kuotanya habis. Ada. Oke. Sudah ada, Bu. Karena sudah ada, Ibu akan menjelaskan mengenai prodi akuntansi Universitas Nusa Putra. Ibu mohon kalian tolong mute ya, biar tidak berisik dan lebih fokus ke pemaparannya. Lalu jangan lupa videonya dinyalakan. Karena nanti kalau mati, Ibu ngomong sendiri jadinya ya. Oke, kita mulai ya. Sip. Prodi Akuntansi Universitas Nusa Putra tahun akademik 2020-2021. Berarti kalau misalkan kalian ditanya, kalian masuk tahun berapa? Atau angkatan berapa? Angkatan 2020. Oke, lalu selanjutnya. Nah, selamat datang mahasiswa baru program studi akuntansi angkatan 2020. Semoga kalian bisa betah. Masuk bareng-bareng, keluar pun nanti 4 tahun bareng-bareng. Jangan sampai nanti yang masuk 90 orang, ya kan? Pas yang keluar tinggal 10 orang. Ya, Ibu harap sama-sama selama 4 tahun ini kita lewati bersama, baik suka maupun dukanya. You are not alone, oke? Okay? Oke. Nah, lalu selanjutnya mana nih? Nah, ini deskripsi mengenai program studi akuntansi. Program studi akuntansi ya Universitas enggak ada. Universitas Nusa Putra mendapatkan izin operasional itu tahun 2018. Jadi prodi akuntansi itu baru ada ketika angkatan 2018. Jadi sampai sekarang baru 3 angkatan. Pokoknya akuntansi itu baru ada sejak Nusa Putra berpindah menjadi universitas. Kan dulunya STT. Nah, ketika universitas baru dibuka prodi akuntansi. Ini sekilas visi dan misi program studi akuntansi. Ini kalian bisa baca sendiri. Ibu akan menjelaskan pokok-pokoknya saja. Nah, ini ada tujuan program studi akuntansi. Ini juga tidak akan Ibu jelaskan karena mengingat waktunya ya. Ini Ibu akan menjelaskan mengenai profil dosen. Kalian kan pastinya mau tahu dong, ya kan? Kalian belajar di akuntansi Nusa Putra, dosennya siapa aja. Walaupun online, tidak berarti kalian tidak tahu dosen kalian. Kalian harus tetap tahu, ya kan? Nah, yang pertama ada Bapak Asyari. Beliau ini dosen yang tidak stay dan kebetulan di semester ini beliau tidak ngajar. Ada Ibu Elin Paulina, ada Bu Fitri Mareta, ada saya sendiri, Alheliani,
Lalu ada Bapak Irwan Hermawan, ada Junaidi Siswanto, ada Bapak Nanan Sunandar, dan Ibu Vidya. Semua dosen prodi akuntansi itu ada 8. 6 aktif mengajar, dan yang 2, Ibu Vidya dengan Bapak Asyari tidak mengajar. Yang stay di kampus selama 5 hari, itu adalah Ibu dengan Ibu Fitri Mareta. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ibu liatin satu-satu profil dosen akuntansi. Biar kalau misalkan kalian ketemu di jalan atau misalkan ketika sudah masuk perkuliahan, ketemu dengan dosennya, kalian jangan sungkan untuk menyapa. Oh, itu dosen saya, ya. Oke, ini ada Bapak Asyari. Nama Asyari SPD MAK, pendidikan S1 Universitas Negeri Surabaya, S2-nya Universitas Pajajaran. Lalu ada Ibu Dr. Randa Elin Faulina MM, S1-nya IAIN Raden Patah Palembang, S2-nya STIE IFB Jakarta. Lalu bidang keahlian beliau adalah akuntansi biaya. Mungkin kalau dari SMK ada yang pernah belajar ya mengenai akuntansi biaya. Lalu selanjutnya ada Ibu Fitri Mareta. Nama Fitri Mareta SPD, MSc, pendidikan S1 Universitas Lampung dan S2-nya Universitas Gajah Mada. Bidang keahlian akuntansi manajemen. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, nama Heliani SMAK, pendidikan S1 Universitas Pendidikan Indonesia dan S2-nya Universitas Trisakti. Lalu selanjutnya ada Bapak Irwan Hermawan SE ME. Beliau expert di ekonomi. S1-nya di Universitas Pajajaran, S2-nya Universitas Trisakti. Lalu sekarang sedang melanjutkan pendidikan doktoral S3 di Unpad. Lalu ada Bapak Junaidi Siswanto. Nah, ini nama Junaidi Siswanto, SIPMAK, pendidikan S1 Universitas Terbuka dan S2 Universitas Pajajaran. Bidang keahlian beliau adalah akuntansi sektor publik. Selain dan beliau juga kepala TU di Semandak. Ada yang alumni Semandak. Lalu selanjutnya ada Bapak Nanan Sunandar SEMAK. S1 Universitas Budi Luhur, S2-nya Universitas Budi Luhur, dan bidang keahlian beliau adalah audit. Yang terakhir ada Ibu Vidya Nurina SE MBA. Beliau S1 Universitas Pajajaran, S2 Universitas Trisakti. Bidang keahlian beliau adalah perencanaan bisnis. Nah, itu adalah seputar profil dosen prodi akuntansi. Oke. Nah, ini Ibu akan menjelaskan mengenai profil lulusan program studi akuntansi. Tentunya ketika kalian masuk atau memilih suatu prodi ketika akan kuliah, kalian pastinya sudah memikirkan, oh kalau saya masuk prodi A, nanti kira-kira lulusannya atau saya akan menjadi apa, gitu kan? Nah, di sini profil lulusannya ada bidang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini nanti lulusannya diharapkan bisa mengerjakan keuangan perusahaan. Lalu bidang akuntansi manajemen itu adalah mengenai akuntansi manajemen yang ada di perusahaan.
Lalu ada bidang auditing. Auditing ini lebih ke pemeriksaan, ya kan? Mengaudit. Mungkin kalau di pemerintahan itu seperti KPK. Ada yang tahu kan ya? Nah, lalu ada bidang perpajakan. Ini kalian bisa membuat laporan perpajakan, SPT, berhubungan dengan pajak. Lalu ada bidang sistem informasi akuntansi. Diharapkan kalian memahami dan bisa mengaplikasikan atau menjalankan software akuntansi seperti misalkan Mayop, Accurate, atau Zahir, ya. Nah, ini prospek karir lulusannya. Yang pertama bisa menjadi akuntan publik. Tahu nggak akuntan publik itu apa? Akuntan publik itu seperti auditor. Lalu ada internal auditor. Tadi internal auditor itu bisa kita katakan adalah KPK-nya di perusahaan internal. Lalu ada akuntansi pemerintahan, ini kalian bisa bekerja di company-company di bagian keuangan. Lalu ada konsultan pajak, kalau kalian expert pajak berarti bisa menjadi konsultan pajak. Ada financial analyst, ini sebagai analis keuangan. Lalu ada akuntansi pemerintah, ini tadi kalau nggak salah ada ya yang mau masuk akuntansi katanya mau jadi PNS gitu kan. Nah, bisa ini nanti misalkan kalian bekerja di Kementerian Keuangan atau instansi-instansi pemerintah yang ada bagian keuangannya related dengan prodi kalian. Atau misalkan kalian ada yang berminat jadi dosen. Nah, itu nanti masuknya ke akuntan pendidik. Oke, nah ini Bu, saya selama 4 tahun ini akan dapat mata kuliah apa aja sih gitu kan? Nah, di semester 1 kalian akan mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, pengantar aplikasi komputer, bahasa Inggris, pengantar manajemen, ekonomi mikro, pengantar perpajakan, pengantar akuntansi. Di semester 2 kalian akan mendapatkan pendidikan Pancasila, pengantar bisnis, bahasa Inggris, matematika bisnis, statistika, ekonomi makro, akuntansi perpajakan, akuntansi keuangan menengah. Itu tuh mata kuliah itu makhluk apa sih Bu gitu ya? Itu tuh mata kuliah tentang apa gitu? Pusing gitu kan? Nah, tenang. Nanti ketika sudah masuk ke sini, kita akan sama-sama belajar. Yang pasti Ibu minta komitmennya dari kalian. Ketika masuk ke prodi akuntansi, berarti kalian sudah siap dengan segala konsekuensinya, ya. Jangan sampai udah masuk kuliah, terus kalian sayang tidak mengikuti perkuliahan yang lain. Nah, ini ada perkuliahan dari semester 1 sampai 4. Lalu di Nusa Putra itu kalian belajar di kelas hanya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Semester 6 dan 7 itu kalian belajar di luar. Ada internship, student exchange, dan research. Nah, ada 3 program yang kalian bisa pilih atau kalian bisa ambil salah satu dari 3 program tersebut. Lalu di semester 8 ada yang namanya skripsi. Mungkin ada yang sudah tahu juga skripsi itu seperti apa ya. Ini tidak Ibu jelaskan. Nah, ini data mahasiswa akuntansi yang aktif mulai dari 2018 sampai dengan 2020 angkatan kalian. Satu angkatan kalian itu ada 95 orang. Kelasnya sudah pada tahu belum? Belum. Nah, kelasnya itu ada kelas reguler 2 kelas, kelas hari Sabtu 1 kelas, dan kelas hari Minggu 1 kelas. Jadi satu angkatan kalian itu ada 4 kelas. Ya.
Kalian masuk 95 orang, berarti lulus dan menjadi sarjana akuntansi 95 orang juga ya. Ibu harapkan jangan sampai berkurang. Nah, ini mahasiswa angkatan 2020, laki-laki berjumlah 20 orang dan perempuannya 75 orang. Nah, ini sekilas foto mengenai kakak tingkat kalian, angkatan 2019. Ini angkatan 2018. Oke. Nah, ini nanti Bu, kelebihannya prodi akuntansi yang ada di Nusa Putra dengan yang lain itu apa sih Bu gitu kan? Dan yang menunjang kalian buat masuk di dunia kerja itu apa? Yang pertama, kalian akan dibekali dengan TOEIC atau TOEFL. Jadi ketika keluar ke sini, kalian sudah mempunyai sertifikat TOEFL atau TOEIC. Yang kedua adalah ujian sertifikasi keahlian akuntansi dasar. Yang dulu kalau di SMK mungkin uji uji kompetensi akuntansi. Lalu ada brevet pajak A dan B. Kan kalau misalkan kalian mau kerja di konsultan pajak ataupun menjadi akuntansi di pemerintahan atau akuntansi di perusahaan, ketika mempunyai brevet pajak A dan B itu kalian mempunyai nilai lebih. Makanya dari prodi akuntansi Nusa Putra kalian dibekali itu. Dan lalu ada software akuntansi. Di sini Ibu tulis hanya Zahir saja, tapi sebetulnya ada Accurate dan Mayob. Itu yang bisa kalian dapatkan nanti sertifikatnya kalau kalian sudah lulus atau misalkan mahir dalam menjalankan software Zahir, Accurate maupun Mayob. Nah, dan ada sertifikasi lainnya, contohnya misalkan pelatihan ISPT, pelatihan faktur pajak, itu kan sangat diperlukan ketika kalian terjun ke dunia kerja. Oke, Ibu jelaskan mengenai Ibu jelaskan mengenai perkuliahan. Selama 1 semester ini di semester ganjil 2020-2021 kalian akan belajar online. Online di sini terdiri dari 2, ada yang menggunakan Edlink dan ada yang menggunakan Haruka. Yang menggunakan Edlink adalah mata kuliah biasanya yang berhubungan dengan akuntansi. Sedangkan yang Haruka adalah mata kuliah yang umum, seperti misalkan pendidikan Pancasila. Nah, satu mata kuliah itu terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan itu ada live session dan e-learning. Kalian dituntut untuk mengerjakan tugas, kuis, maupun diskusi. Lalu ada live session di pertemuan 1, 7, dan 14. Live session ini adalah tatap muka, bisa dosen menjelaskan mengenai materinya, dan jika kalian kurang paham mengenai pemaparan materinya bisa ditanyakan ketika live session tersebut. Bu, lalu selebihnya selain live session apa? Itu e-learning. Kalian belajar, ada materi yang diberikan oleh dosen, yaitu lewat upload materi, ya, ada PPT, ada video, dan ada lecture note, semacam rangkuman. Kalian bisa belajar dari situ. Setelah itu, lalu kalian kerjakan kuis dan tugas ataupun diskusinya. Absensi kehadiran kalian dilihat jika kalian sudah menyelesaikan kuis, tugas, maupun diskusi. Baru dosen akan menganggap itu hadir. Jika kalian hanya mengerjakan salah satu, misalkan kuis saja, atau misalkan tugas saja, kalian dianggap tidak hadir. Ya. Dan Ibu minta kalian mengerjakan jangan mepet-mepet. Untuk semester sekarang, semua materi akan diupload di hari Senin.
Jadi baik misalkan kalian ada mata kuliah pengantar akuntansi, itu di hari Rabu, tapi Ibu uploadnya di hari Senin. Jadi mulai dari hari Senin itu kalian sudah bisa upload. Nah, deadline-nya itu adalah di hari Minggu. Hari Minggu itu kalian sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi kalau ada yang kuisnya lupa atau diskusinya lupa, itu sudah tidak ada toleransi. Karena Ibu sudah berikan jauh-jauh hari, oke? Nah, itu seputar perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, sorry, Ibu lupa. Kalau untuk UAS dan UTS, kita menggunakan Sumo. Jadi nanti online juga sama. Tidak ada tatap muka aja pokoknya selama 1 semester ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mungkin itu seputar pengenalan prodi akuntansi. Ibu kembalikan kepada Teh Rika ya, silakan Teh Rika. Ibu. Oke, teman-teman. Sedikit banyaknya kalian sudah tahu ya bagaimana akuntansi Nusa Putra itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh melalui chat atau boleh langsung. Ya, mengenai tentang tidak tatap muka secara online gini, bagaimana caranya untuk berdiskusi? Bagaimana cara? Oh, ini dari Riyadi. Katanya bagaimana kalau secara tidak langsung, bagaimana kita berdiskusi? Pertama, di Edlink, itu kalian kemarin sama akademis sudah dijelaskan belum mengenai Edlink? Belum, Ibu. Sudah belum ya? Belum, Ibu. Belum dijelaskan, Ibu. Dijelaskan. Nah, jadi nanti ketika diskusi itu, kalian silahkan di Edlink. Kalian kerjakan diskusi itu di Edlink, lalu nanti Ibu akan periksa jika misalkan memang ada yang kurang tepat atau misalkan ada yang masih belum sesuai, itu nanti biasanya ada feedbacknya di Edlink tersebut. Jadi kalian harus selalu memantau Edlink kalian. Maksudnya ini diskusi tentang perkuliahan ya. Oke. Mengerti tidak, Riyadi? Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada ya. Ini Ibu ada dari Siti Muazzana, katanya perihal pertama belajar itu apa saja jenisnya yang bisa diambil dan apa syaratnya, kayak gitu. Begitu. Ya. Kalau pertukaran pelajar itu biasanya bisa lintas prodi. Nanti dari kemahasiswaan biasanya ada info mengenai SOP-nya, mata kuliahnya yang dibuka seperti apa. Sudah mengerti? Sudah. Oke, selanjutnya ini dari Natasha Nurhasana. Assalamualaikum, saya izin bertanya, bagaimana dan kapan kita bisa melakukan sertifikasi kompetisi mahasiswa, Bu? Begitu. Kalau sebaiknya sih Ibu sarankan ketika kalian sudah semester 6, 7, atau 8. Karena biasanya kan sertifikasi itu suka ada jangka waktunya ya, seperti TOEIC atau TOEFL itu. Nah, jadi ketika kalian akan lulus, kalian silahkan melakukan sertifikasi itu. Tapi kalau misalkan kalian mau latihan dulu sebelumnya, coba-coba nih, ya kan? Siapa tahu kalian belum belum nembus angka 500 misalkan kayak TOEFL, jadi sudah ada persiapan. Ketika nanti pas di akhir perkuliahan nih semester 8 tes TOEFL lagi, TOEFL-nya siapa tahu bisa naik. Seperti itu. Oke, ini tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan ternyata masih banyak ya. Iya, masih banyak.
Cuman karena waktunya yang sudah lewat, ini juga Ibu lewat 4 menit tuh ya, harusnya kan sudah tuh sampai jam setengah 10. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan mangga tanya ke Prodi, WA Ibu. WA Ibu tadi kan sudah ada ya nomornya ya. Atau misalkan segan dengan Ibu, silahkan tanya ke kakak tingkat kalian, mangga. Oke, Ibu mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Selamat bergabung mahasiswa baru, semoga betah di akuntansi ya. Dan semoga kita bisa bekerja sama untuk memajukan prodi akuntansi Nusa Putra. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, maaf ya karena keterbatasan waktu tidak bisa menjawab pertanyaan dari kalian satu persatu. Sekian dari kami, selamat datang di Prodi Akuntansi dan sampai ketemu di kampus ya tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul di forum ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru program studi akuntansi Universitas Nusa Putra. Semoga kalian bisa istiqomah ya, dan semoga kita semua bisa bersama-sama memajukan himpunan akuntansi ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Risma Yulianti. Saya dari angkatan 2018. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan ini. Untuk mengefektifkan waktu, langsung aja ke kegiatan intinya ya. Adapun topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini yaitu seputar himpunan mahasiswa akuntansi yang langsung akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Nusa Putra periode 2020-2021 kepada Ibu Kahim. Neng Rina, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Udah bisa kita mulai ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada mahasiswa baru, terutama untuk mahasiswa akuntansi. Selamat bergabung dan selamat berjuang. Oke. Sebelumnya kita akan mengenali jargon kita ya. Suaranya jelas nggak? Jelas. Yang lain? Jelas, Kak. Jelas. Kita kenalin jargon kita dulu ya. Kalau misalnya saya bilang akuntansi, kalian jawab we are. Akuntansi, we are. Akuntansi, never give up before balance. Paham? Kakak kecepatan. Oke, misalnya saya bilang akuntansi, kalian jawab we are. Nah, itu 2 kali. Yang ketiganya, akuntansi, never give up before balance. Paham? Before balance. Iya. Oke. Saya cek dulu ya. Akuntansi, We are. We are. akuntansi, We are. akuntansi, We are. Never. susah ya kalau lagi online gini. Akuntansi we are. Ya udah nanti aja. Ini PPT-nya. Selesai. Tadi kan sekilas sudah dikasih tahu ya tentang prodi. Nah, sekarang kita ke
himpunannya seperti apa sih gitu kan, himpunan mahasiswa akuntansi ini di dalamnya kayak gimana. Beres ya toh? Di sini mahasiswanya reguler semua atau ada yang karyawan yang hari ini? Reguler. 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 Ada yang karyawan. Oh, ada juga. Iya, soalnya kan kadang yang karyawan juga Reguler. datang lagi. Selamat datang semuanya. Ini PPT-nya. Ya udah. Kalau nggak pakai PPT juga nggak apa-apa ya. Jelaskan aja soalnya waktunya ini tinggal 15 menit lagi. Jangan cepet-cepet ya, Kak. Iya. Nah, jadi himpunan mahasiswa akuntansi ini kita sebut dengan Himaka. Nah, apa sih Himaka ini? Nah, Himaka ini adalah organisasi kemahasiswaan yang menampung seluruh aspirasi mahasiswa program studi akuntansi dan menyalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang terarah dalam bidang keilmuan maupun kemahasiswaan. Jadi jika teman-teman misalnya yang khususnya untuk studi akuntansi punya aspirasi nih, ini kira-kira bagusnya misalnya pengen memajukan himpunan tuh seperti apa, punya ide, kemana ya ini, nah ke sini gitu kan, di tempat ini, di akuntansi ini, di himpunan ini, kalian bisa. Nah, lalu himpunan akuntansi ini didirikan pada tanggal 25 Mei 2019 di kampus Universitas Nusa Putra yang waktu itu kita deklarasinya bareng sama himpunan pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Dan himpunan ini sampai saat ini baru mengalami satu kali pergantian kepengurusan. Jadi TT ini angkatan kedua lah ya untuk periode pengurusan. Lalu ada visi misinya apa sih untuk periode yang sekarang? Nah, visinya ini menjadikan himpunan akuntansi sebagai wadah untuk mengembangkan potensi mahasiswa akuntansi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Lalu misinya dengan cara apa? Yang pertama, mengadakan kegiatan intra yang bersifat menumbuhkan kualitas sumber daya manusia mahasiswa akuntansi. Kegiatan-kegiatan ini bisa meliputi seminar dalam intranya, internalnya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua, mengadakan kegiatan ekstra dalam mewujudkan inovasi mahasiswa akuntansi di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, kita ini mengutamakan kerjasama serta kebersamaan. Karena tanpa itu kita nggak mungkin bisa berdiri ya. Mati toh. Untuk selanjutnya, kita akan bahas struktur organisasi. Masih pici-pici. Ya, bisa. Kita akan bahas strukturnya. Nah, struktur organisasi himpunan akuntansi ini jadi dari atasnya ada ketua prodi, lalu ketua himpunan, ada wakil ketua himpunan. Nah, di bawahnya kita ada bendahara umum, bendahara 1 dan bendahara 2. Lalu ada juga sekretaris 1 dan sekretaris 2. Terus kita ada koordinator divisi yang mengkoordinir semua divisinya. Terus di bawahnya ada apa aja? Ada divisi humas, ada divisi danus, kerohanian, litbang, sama infocom. Nah, apa sih masing-masing ini tuh buat apa gitu kan ya? Kalau misalnya untuk yang ketua himpunan ini tentu saja untuk sarana penghubung akuntansi dengan seluruh elemen program studi dan juga sebagai untuk
eksplorasi sumber daya studi akuntansi mau dalam bidang akademik maupun non akademiknya. Terus ketua himpunan juga bertugas sebagai yang mengawasi secara langsung, baik itu bendahara, sekretaris maupun di bawahnya. Dan ingat, ketua himpunan juga tidak bisa merangkap sebagai wakil ketua ya. Jadi jadi nggak bisa ketua himpunannya itu, wakil ketua himpunannya juga satu orang, nggak bisa. Terus, sebagai urusan mengenai surat yang masuk, surat yang keluar, maupun pengaktifan tentang kegiatan himpunan mahasiswa. Dan sekretaris ini bertanggung jawab langsung kepada ketua himpunan atau sama wakil ketua. Untuk bendahara pasti untuk tugasnya ya mengelola keuangan himpunan. Karena kalau misalnya nggak ada bendahara, nanti acak-acakan. Minyak teuing lapalun. Keluar situ teh. Suaranya kedengar nggak? Oke, kita lanjut ya. Kedengeran. Tentang kerja himpunan. Yang pertama ada accounting mon. Nah, implementasinya ini itu seperti seminar ataupun talk show. Buat apa sih? Nah, di sini kan sudah kalian bisa baca ya, untuk mempromosikan himpunan ke seluruh Indonesia. Bisa buat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Kita seminar ini kita jadikan aja kemarin beberapa bulan yang lalu juga kita sudah mengadakan seminar ini yang diikuti oleh mahasiswa akuntansi 2018 dan satu seminar lagi oleh mahasiswa akuntansi dan juga umum. Lalu ada accounting party. Nah, ini tuh isinya tentang desnatalis himpunan atau buat ulang tahun himpunan. Lalu turnamen futsal universitas yang bertujuan untuk merayakan hari jadi himpunan. Cuma untuk pelaksanaannya tentang accounting party ini kita belum bisa melaksanakan karena kan kemarin juga kita kendala nggak bisa melakukan kegiatan. Jadi mungkin ini akan tahun depan kita laksanakan. Lalu ada balance. Balance ini singkatan dari Basic Accounting Challenge. Basic Accounting Challenge yang merupakan olimpiade akuntansi. Nah, kita ini sasarannya untuk balance ini untuk SMA sederajat, karena sebagai apa ya? Sebagai ajang buat
kita lihat minat mereka itu, kemampuan dan bakat dalam bidang akuntansinya seperti apa. Ini juga masih terhambat, belum bisa terlaksana karena pandemi. Lalu Promotion of Nusa Putra, ini ada akuntansi Girls to School. Nah, ini seperti kegiatannya dalam bentuk sosialisasi untuk mempromosikan himpunan ke sekolah-sekolah yang datang ke sekolah-sekolah itu ya. Cuma ini juga belum bisa terlaksana karena pandemi dan sekolah juga libur, jadi tidak ada kegiatan ini. Insya Allah mungkin kalau ada waktu, di lain waktu kita bisa melaksanakannya. Nah, ini ada Accounting for the Public. Implementasinya itu pengabdian kepada masyarakat sama akuntansi peduli. Dan alhamdulillah untuk pengabdian kepada masyarakat kita sudah melaksanakan ada kegiatan PKM di Kampung Cidadak, itu taman baca untuk negeri. Nah, cuma kita belum bisa menengok lagi karena kan pandemi ya, jadi susah banget karena ada juga akuntansi peduli. Nah, kegiatan ini juga kemarin kita sudah melaksanakan baksos atau bakti sosial ke panti muslimin. Untuk dua kegiatan ini dilaksanakannya itu kondisional ya, jadi tidak ada harus sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, jadi tidak ditentukan. Otomatis untuk pastinya untuk membantu masyarakat di sekitar kita, karena kan himpunan ini juga tidak hanya kami ingin sudah dapat bermanfaat juga untuk masyarakat yang lain. Lalu ada kunjungan perusahaan. Itu kita berkunjung ke perusahaan atau instansi di Indonesia. Nah, kemarin kan kita juga sempat melakukan akan melakukan kegiatan ini, cuma karena pandemi, jadi kita itu kemarin kunjungannya secara virtual ataupun online. Nah, yang virtual ini kemarin kita laksanakan untuk umum juga. Sebenarnya kita kan juga pengen tahu ya, biar tahu gitu kalau misalnya di suatu perusahaan itu seperti apa sih kinerjanya gitu kan. Terus dapat memancing kita supaya oh ternyata gini loh menjadi seorang akuntan ini untuk meraih mimpi kita. Nah, ada PHK. PHK ini pengenalan himpunan mahasiswa akuntansi atau yang biasa kita sebut lainnya ospek jurusan lah ya. Yaitu di sana untuk mengenalkan himpunan kepada mahasiswa baru dan mempererat solidaritas antar mahasiswa. Nah, nanti kalian akan ada ospek jurusan. Yeay. Nah, karena waktunya sedikit mungkin itu saja. Apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan, atau nanti yang tadi kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalau ada waktu 5 menit untuk kalian bertanya. Assalamualaikum, Kak, izin bertanya boleh? Waalaikumsalam. Saya Anita Anggraini, izin bertanya untuk persyaratan masuk ke himpunan akuntansi ini apa aja ya, Kak? Oke, dari Anita Anggraini ya. Iya. Langsung dijawab teh. Boleh. Tadi teh pertanyaannya syarat untuk jadi anggota himpunan. Yang pasti harus mahasiswa aktif, ya. Mahasiswa aktif ini dalam artian seperti reguler itu kan udah pasti ya ada di kampus. Lalu harus mengikuti juga PHK ospek jurusan, dan juga yang benar-benar mau halo, hai ya Kak, kedengeran ya. Ya,
garis besarnya sih itu ya, eh, untuk syarat-syarat yang lainnya nanti akan dijelaskan pada saat ospek jurusan. Iya Kak, terima kasih. Ya, Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Kak, Ya silahkan. kalau yang ospek jurusan itu rencananya kita akan dilaksanakan kapan? Offline apa online yang ospek jurusan? Offline. udah. Untuk ospek jurusan ini kita masih dalam tahap pembahasan ya. Soalnya kan kita juga harus melihat kondisinya seperti apa, apakah memungkinkan untuk offline ataukah harus online. Jadi kita lihat kondisinya seperti apa. Ada lagi? Oh, ini yang di chat katanya. Ini dari Sinta. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya Sinta. Apa kita masuk semua himpunan yang barusan disebutkan atau memilih salah satu? Maksudnya himpunan. Nanti kan kalian ada penyaringan juga ya. Nah, misalnya kalian mau masuk mana, nah, nanti ada sistem wawancaranya. Jadi nggak bisa asal masuk juga. Gimana teh? Ini tentunya kita harus memilih salah satu ya. Nggak mungkin nggak bisa double. Misalnya yang satu, saya pengen jadi pengurus himpunan tapi pengen di divisi Danus, tapi pengen juga di Litbang, nggak bisa, harus pilih salah satu. Lalu ada lagi, kalau kunjungan perusahaan itu seperti apa? Apakah magang dan instansi mana saja yang bekerjasama dengan Nusa Pulsa? Untuk kunjungan perusahaan ini bukan magang ya, beda. Kita mengunjungi suatu perusahaan, nah kita lihat kerja di perusahaan itu seperti apa, sistem kerjanya seperti apa. Cuma dalam bentuknya kita belum melaksanakan karena kemarin pandemi. Jadi kemarin itu kita melaksanakannya secara virtual ataupun secara online. Karena dari pihak saya pun belum bisa untuk kedatangan tamu, kedatangan kunjungan. Kakak, aku mau bertanya, Boleh? yang dari program kinerja Himaka yang paling pertama, yang satu accounting mon yang tujuannya itu mana ya? Mempromosikan Himaka ke seluruh Indonesia. Maksudnya Ya. gimana, Kak? Ini kan kalau misalnya seminar ini kan, kalau misalnya kita ngadain seminar nih, seminar nasional, itu kan pesertanya bisa jadi umum kan. Nah, otomatis dengan pesertanya yang umum itu, orang-orang bakal tahu, oh ternyata di Sukabumi ada Nusa Putra, ternyata ada mahasiswa akuntansi juga. Apalagi kan yang orang-orang tahu mungkin hanya ada di kota-kota yang besar ya. Jadi melalui seminar itu udah kelihatan, oh udah bisa mengenalkan ke yang lain, ke masyarakat luas. Jadi bukan berarti kita mempromosikan itu maksudnya kita datang ke setiap ketemu langsung gitu, enggak. Iya. Tapi dengan satu acara itu aja, satu kegiatan itu, kalau misalnya kan yang ikutnya tuh nanti mahasiswa dari Bandung, oh tahu mahasiswa dari Malang misalnya, dari UGM, maksudnya gitu. Ya, Kak, makasih Kak ya. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Jangan lupa link absennya ya, nanti diisi. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau ada yang mau bertanya lagi? Aku udah. Ayo yang lain. Pada mau kan di sini yang buat jadi pengurus himpunan? Mau, Kak. Harus mau dong. Harus atuh. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya nggak? Jadi kurang lebihnya seperti itu ya gambaran himpunan mahasiswa akuntansi dan beberapa Kalau proker dijabarkan- yang sudah terrealisasi maupun akan direalisasi gitu. Untuk follow absennya diisi IG-nya. ya. Follow juga IG kita ya, IG himpunan. Kalau udah gak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup aja ya, Teh. Gimana? Iya, tutup aja mungkin. Ini nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, udah mulai ya? Udah. Terima kasih ya teman-teman. Bentar, Iya, kenapa? aku mau minta handphonenya dong. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham bisa feedback gitu. Boleh nggak? Boleh. Jangan dikasih, dia suka iseng. Udah ya. Saya udah kirim nomor saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh via chat. Karena waktunya udah habis juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Selamat datang. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung. Sampai bertemu di kampus tahun depan ya. Selamat berjuang. Semangat madinnya ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Dadah. Iya, kita akan tempo nanti. Amin. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak.